Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan fi kulli zaman wa makan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa alla ta'alu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin wa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa illam tu'minu li fa'tazilun. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Syukur syukur kita kepada Allah Majidul Ghafur yang telah menciptakan 7 lapis langit yang makmur dan 7 lapis bumi yang subur. Dan dialah yang memberikan tanda-tanda kepada kita anak-anakku sekalian. Kita lihat orang tua kita. Itu adalah tanda yang mana kulitnya semakin mengendur, ubannya semakin bertabur, giginya semakin bergugur, yang lama kelamaan akan masuk ke liang kubur. Ini adalah inna fi dzalika laayat. Itu adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada diri seseorang. Maka anak-anakku sekalian, kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini, memperbanyak mencari kebaikan-kebaikan. Salawat juga kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau adalah Nabi yang sejati, pembawa risalah yang penuh bukti, yang tak pernah punya rasa iri, apalagi sampai sakit hati. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, yakni suri tauladan yang baik. Maka anak-anak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak layak bagi kita untuk mencari contoh, mengorek, mengais-ngais selain apa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita kepada beliau kelak menjadi syafaat kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua di bulan Ramadan ini. Allah sehatkan kita. Adapun tema pada hari ini adalah yang berkaitan dengan ada peribahasa yang kita dengar, jangan meniru watak ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Ini artinya apa? Kita janganlah suka memamer-mamerkan, untuk memamer-mamerkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ambil contoh di masa media sosial ini, di masa medsos ini adalah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, lalu kita makan nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala, kita makan misalnya di restoran yang mewah, lalu kita foto, kita upload apa yang kita makan. Ternyata apa yang kita
Subhanahu wa taala kita makan yang mewah, dilihat oleh teman-teman kita. Ternyata teman kita ingin memakan apa yang kita makan. Ternyata apa? Keadaan mereka tidak seperti keadaan kita. Akhirnya apa? Sakit hatilah. Ya, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Maka kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Suka selfie, memoto, misalnya ketika mendapatkan makanan, kita selfie makan, lalu dilihat dengan teman kita. Sangat disayangkan. Seandainya kita tidak bisa berbagi, maka janganlah kita mengiri-ngiri, berpamer-pamer tentang nikmat yang ada di Allah berikan kepada kita. Adik-adik sekalian dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun yang kita share adalah sesuatu yang bermanfaat, kita latih sejak dini ya. Kita share sesuatu yang bermanfaat, yang baik-baik saja, karena dalam sebuah hadis dikatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, ya, maka kebaikan itu lalu diikuti oleh orang tersebut, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan tersebut. Inilah, jadi apa yang kita share, apa yang kita ucapkan, maka itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya yang dianggap di zaman medsos ini, dianggap oleh orang-orang itu biasa ya. Saya akan makan, cuma ngupload saja, meng-share saja, tetapi apakah kita tahu hati saudara kita yang menginginkan nikmat seperti yang kita miliki? Karena ini akan menjerumuskan ke sifat sombong, ya, angkuh nanti. Aku bisa seperti ini, ya. Ini adalah sifat yang harus dihilangkan dari diri kita. Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mulai sekarang kita harus meng-share yang baik-baik saja, yang sekiranya bermanfaat. Kalau tidak bisa bermanfaat, maka jangan di-share, karena itu akan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian dari Mister. Semoga apa yang Mister sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk Mister sendiri dan untuk anak-anakku sekalian. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita bertumpang mandi. Jika umur kita panjang, insya Allah kita bisa bertemu kembali. Jikalau pedang ya melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jikalau lisan Mister ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.